Halo Sobat Bengkel Admin. Selamat bergabung kembali di Bengkel Admin Channel. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang struktur database warga dalam rangkaian topik membangun database warga menggunakan Google Sheet. Sebelumnya, saya akan menerangkan tentang sumber data. Sumber data dihasilkan dari 1. Dari kartu keluarga yang dikumpulkan oleh ketua RT atau oleh relawan posyandu. 2. Dari laporan warga. 3. Dari pendataan atau survei yang dilakukan oleh ketua RT atau relawan posyandu. Catatan. Ada permasalahan dari pendataan yaitu 1. Ada beberapa data yang tidak sesuai antara yang tertera di kartu keluarga dengan kondisi sebenarnya. 2. Kartu KK yang belum diperbaharui. 3. Belum menerima kartu KK yang baru. Oleh karena permasalahan tersebut, maka saya buat dalam file database warga ini terdiri dari 3 sheet utama yaitu 1. Sheet kartu KK. 2. Sheet database keluarga. 3. Sheet database hasil. Dan sheet lainnya yaitu 1. Sheet kelompok. 2. Sheet cek. 3. Sheet biodata. Baiklah, kita akan uraikan fungsi dan kegunaan dari masing-masing sheet tersebut. 1. Kartu KK. Kartu KK yaitu sheet database yang datanya bersumber dari kartu KK atau KTP bagi warga pendatang. Dapat ditambahkan data-data lainnya yang diperlukan, misalnya status warga. Apakah warga tetap atau pendatang atau data lainnya yaitu apakah sudah meninggal, pindah, hilang, dan tambahan data lainnya. 2. Database keluarga. A. Merupakan database yang telah direvisi atau disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. B. Penyebab adanya perubahan atau penyesuaian data dapat disebabkan oleh 1. Adanya anggota keluarga yang sudah menikah dan pecah kartu keluarga. 2. Adanya anggota keluarga yang belum terdata dalam satu kartu keluarga. 3. Adanya perubahan status pendidikan, pekerjaan, maupun pernikahan yang belum diperbaharui di kartu keluarga. Dan permasalahan lainnya. 3. Database hasil. Merupakan hasil akhir database yang diinginkan dan dijadikan sumber data untuk diolah untuk berbagai kebutuhan. 4. Kelompok. Merupakan variabel kelompok pilihan dalam input database, misalnya pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. 5. Cek. Merupakan alat untuk melihat data yang belum lengkap yang sangat penting, misalnya belum ada tanggal lahir, data yang belum ada atau tidak dimasukkan ke database keluarga, atau cek lainnya. 6. Biodata. Untuk melihat kelengkapan data per warga. Baiklah, sampai di sini saya menerangkan tentang struktur database dalam membangun database warga. Adapun bagaimana membuat database berdasarkan sumber data dari kartu keluarga sudah saya tayangkan sebelumnya. Bisa sobat lihat linknya di deskripsi. Dan untuk membuat tabel-tabel database lainnya akan saya buatkan kemudian. Rangkaian pembuatan database tersebut kami tampilkan dalam playlist khusus yang bernama Membangun Aplikasi Database Warga dengan Google Sheets, agar para sobat dapat terus mengikuti konten ini. Silahkan subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada konten yang baru. Selanjutnya akan saya terangkan cara menggunakan masing-masing sheet atau tabel tersebut secara ringkas. Cara menginput database warga berdasarkan data dari kartu keluarga atau KTP. Syarat dan ketentuan. Dalam menambahkan data warga bisa diinput di baris akhir atau dapat pula diinsert atau disisipkan agar berdekatan dalam satu kelompok keluarga. Berikut ini adalah panduan mengisi data dalam tiap kolomnya. 1. Masukkan nomor ID warga. Syarat dan ketentuan. 1. Dalam memberi nomor ID warga jangan sampai ada nomor ganda. 2. Pemberian nomor tidak perlu berurutan. 3. Apabila ragu, untuk melihat nomor terakhir dapat dilihat pada sheet atau tabel, cek.
4. Apabila ada warga yang dihapus datanya, lebih baik nomor tersebut jangan digunakan lagi karena akan berdampak pada pengolahan data. 2. Memasukkan nama. Nama lebih baik diisi dengan huruf kapital. 3. Memasukkan nik. Syarat dan ketentuan. 1. Jumlah digit atau karakter sebanyak 16 digit atau karakter. 2. Jangan sampai ada nik ganda. 3. Memasukkan no kakak. Jumlah digit atau karakter sebanyak 16 digit atau karakter. Apabila sebagai pendatang tidak perlu ditulis nomor kakaknya, tapi sebaiknya dicatat ajalah. 4. Memasukkan hubungan keluarga, pekerjaan, pendidikan, agama, dan lain sebaiknya dengan memilih opsi yang telah disediakan. 5. Memasukkan tanggal lahir. Masukkan sesuai format tanggal atau dapat dipilih tanggal yang sesuai. 6. Status warga. Apabila warga tersebut memiliki KTP beralamat di wilayah setempat maka dicatat sebagai warga tetap. Akan tetapi bila KTP-nya beralamat di luar wilayah maka dicatat sebagai pendatang. 7. Tempat tinggal. Apabila ada warga tetap yang tinggal di luar wilayah, maka dicatat di kolom tempat tinggal. Kosongkan bila tidak. 7. Mutasi masuk. Mutasi masuk merupakan keterangan dari penyebab data dicatatkan yaitu 1. Kosongkan, apabila data tersebut memang warga yang belum tercatat datanya. 2. Pilih, lahir, apabila penambahan data disebabkan oleh adanya kelahiran. Jangan lupa catat pula tanggal lahirnya. 3. Pilih, datang, apabila ada yang baru menjadi warga. Jangan lupa catat pula tanggal mulai tinggal di RT tersebut. 8. Mutasi keluar. Apabila ada kesalahan dalam pencatatan atau penambahan data maka data tersebut dapat dihapus, akan tetapi apabila ada warga yang pindah, meninggal, atau hilang data tersebut jangan dihapus, akan tetapi dicatat sebagai mutasi keluar, dengan cara pilih penyebab keluar dan jangan lupa catat pula tanggalnya. Apabila dibutuhkan penambahan kolom, dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian panduan pengisian data warga yang bersumber dari kartu keluarga atau KTP. Mari kita lanjutkan dengan panduan mengisi database keluarga. Fungsi dan tujuan sheet atau tabel database keluarga, yaitu mengkoreksi atau menyesuaikan data warga agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyebab data yang tidak sesuai di antaranya. 1. Dalam satu rumah atau keluarga memiliki nomor kartu keluarga yang berbeda karena belum memperbaharui kartu keluarganya. 2. Adanya perubahan status pekerjaan, pendidikan, maupun perkawinan atau data lainnya. Pada judul kolom sengaja ditandai dengan warna hitam dan warna orange. Warna hitam menandakan bahwa data tersebut diambil dari tabel kartu KK. Sedangkan warna orange adalah data yang disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Apabila tidak ada atau tidak perlu diubah atau disesuaikan maka kosongkan saja. Kolom ID warga. 1. Kolom ini diisi dengan ID warga yang ada atau yang sesuai dengan yang di tabel kartu KK. Apabila mengisi dengan benar maka secara otomatis kolom-kolom lainnya yang dengan judul yang berwarna hitam akan terisi secara otomatis mengambil data dari kartu KK. Apabila tidak sesuai maka kolom-kolom tersebut akan kosong. 2. ID warga tidak boleh ganda. 3. Apabila kita tidak mengetahui warga yang belum dipindahkan ke tabel database keluarga, maka dapat kita lihat di sheet cek. Di sana terdapat daftar warga yang belum dimasukkan ke tabel database keluarga. Kolom kepala. Kolom ini untuk menandai warga yang menjadi kepala keluarganya. Jika kepala keluarga maka tandai dengan angka 1, jika tidak kosongkan saja. Secara otomatis sebagai anggota keluarga. Jika ada perubahan data, maka isilah pada kolom-kolom yang berwarna orange, apabila tidak ada perubahan data, maka kosongkan saja. Demikian panduan pengisian dalam tabel database keluarga. Marilah kita lihat tabel database hasil. Tabel database hasil merupakan hasil dari perubahan data dari tabel database kartu KK dan database keluarga. Dengan demikian kita dapat bebas mengolah data. Apakah mau mengolah data dari database kartu KK atau database hasil? Berikutnya saya akan mengolah data dari database hasil. Sheet atau tabel biodata. Sheet ini dapat membantu kita untuk melihat data lengkap warga, termasuk foto dan data-data lainnya yang diperlukan. Jika tidak ada kita dapat menambahkannya.
Demikian konten kali ini dalam berbagi pengalaman membuat database. Dari tabel hasil ini kita bisa lanjutkan dengan pengolahan data lainnya, misalnya rekapitulasi warga, daftar warga sesuai dengan usia, buat surat pengantar warga, iuran warga, daftar ronda, penimbangan balita, data kelompok tani beserta jadwal tanam dan panen, dan banyak lagi pengolahan data lainnya yang bersumber dari data warga tersebut. Agar para sobat dapat terus mengikuti konten ini, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada konten yang baru. Terima kasih atas kunjungannya kali ini. Semoga konten ini bermanfaat.